Oh ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di ruang virtual untuk melanjutkan kajian kita dari buku Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita pada buku ini sudah pada bagian-bagian akhir dan seperti yang nampak di layar, kita bisa lihat di sini ulasannya yang pembahasan sebelumnya sampai di bahasan berhubungan dengan interaksi dengan hewan atau binatang. Nah, di antara bahasannya di sini penulis yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid eh, menyampaikan wanaha ansab biha wala'niha wa khosatan addi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencaci, mencela, termasuk melaknat, mengutuk hewan. Dan ini berlaku secara umum, terutama ayam. Nah, terutama ayam itu bukan berarti bahwa ini tidak berlaku pada hewan yang lain. Ada penegasan, ada penekanan itu bukan berarti menghilangkan yang lain atau mengabaikan yang lain. Kenapa? Karena ayam secara khusus disebutkan dalam hadis la tasubuddik fa innahu yuqidulis shalah. Jangan kalian mencaci maki ayam karena ayam itu membangunkan orang untuk sholat. Ini bahasan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kita geser ke bahasan berikutnya. Setelah pembahasan tentang larangan melaknat, mencaci, mengutuk hewan, kita masuk ke bahasan berikutnya. Nah ini, wa kana ya'muru may yuridu dzabha syatin ayyakhtaro ghairal qulubi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada orang yang akan menyembelih kambing supaya memilih bukan yang diharapkan banyak menghasilkan susu. Nah, eh, ini ini yang dihindari supaya kalau disembelih sembelih yang lain. Dan ini saran Nabi SAW seperti yang ada dalam hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata rajulan minal ansor, mendatangi salah seorang ansor. Fa akhadha syafrata, lalu mengambil pisau atau golok juga bisa untuk menyembelih, liyadzbaha, untuk menyembelih. Lalu dia mengambilkan itu untuk li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk disodorkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, iya kawal huluba, hindarilah olehmu hewan yang banyak menghasilkan susu. Jadi kalau menyembelih silahkan, tapi pilih yang lain. Eh, Sama-sama kambing, tapi yang satu yang diternak untuk eh, diambil susunya, tetapi yang lain tidak. Nah, itu yang dipilih. Ini termasuk akhlak atau adab terhadap hewan. Berikutnya, yang kita masuk kepada bahasan berikutnya, wa kana ya'muru bil ihsani warifqi biha asna az-zabhi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat lemah lembut, santun, ramah kepada hewan ketika menyembelih hewan tersebut. Jadi tetap sikap baik itu dibawa sampai pada saat menyembelih. Ini menunjukkan bahwa
Ada keunggulan dan keistimewaan yang dimiliki agama Islam. Sampai pada menyembelih pun, lakukan penyembelihan dengan cara yang baik. Nah, dasarnya apa? Kita lihat hadis di bawah ini. An Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Qala, beliau menuturkan, Sintani hafidtuhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan, menetapkan kewajiban berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Kalaupun membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Dan jika kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pedang goloknya, pisaunya yang akan digunakan untuk menyembelih. Wal yurih zabihatahu. Dan buatlah sembelihan itu merasa nyaman. Artinya, kalaupun disembelih, disembelih dengan cepat, dengan bagian menyembelih di bagian yang langsung mematikan dan menggunakan pisau yang tajam sehingga tidak ada yang tersiksa. Nah, kita lihat penjelasan Imam Nawawi dari maksud wal yurih zabihatahu. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wal yurih zabihatahu. Yang dimaksud yurih zabihatahu itu adalah bi ihdadis sikin, dengan menajamkan pisaunya, goloknya, pedangnya, atau yang semacamnya. Wa ta'jili imrariha wa ghairi dzalik. Dan menyegerakan, menggerakkan atau melewatkan pisau tersebut kepada hewan. Jadi disegerakan, tidak berlama-lama, tapi dipercepat. Wa yustahabbu alla yuhiddas sikina bihadratiz zabihah. Dianjurkan, disunnahkan untuk supaya tidak menajamkan pedang, pisau, golok di hadapan hewan sembelihannya. Jadi tidak boleh pada saat mengasah di depan kambing yang akan disembelih misalnya. Wa alla yadhbaha wahidatan bihadrati ukhra. Dan hendaklah jangan menyembelih salah satu hewan kurban dengan kehadiran yang lain. Maksudnya, pada saat yang satu disembelih, disaksikan oleh hewan yang lain. Lalu wala yajurruha ila madbahiha. Dan tidak boleh diseret, ditarik dengan cara yang kasar hewan tersebut ke tempat penyembelihannya. Terus gimana caranya? Tetap ditarik seperti biasa. Seperti kalau kita narik misalnya kambing atau sapi, ya digiring, dibawa ke tempat penyembelihannya. Nah, ini dengan yang dimaksud wal yurih dan bihatahu. Dari sini kita bisa pahami ternyata tidak mudah untuk menerjemahkan kata wal yurih dan bihatahu. Karena kalau kita lihat di sini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ada beberapa poin. Pertama, menajamkan pisau. Yang kedua, menyegerakan. Pada saat menyembelih cepat-cepat, jadi nggak boleh lama. Bisa jadi pisaunya tajam tapi nyembelihnya pelan-pelan menyiksa. Yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh menajamkan pisau di hadapan sembelihan. Yang keempat, tidak boleh
menyembelih suatu hewan kurban dengan disaksikan hewan yang lain. Dan yang kelima, tidak boleh menyeret hewan kurban tersebut atau hewan yang akan disembelih ke tempat penyembelihannya. Nah, itu yang berkaitan dengan penyembelihan. Nah, kemudian ada ungkapan di sini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinul qitlah, maka perbaikilah qitlah dalam cara membunuh. Itu amun bersifat umum fi kulli qatilin minadz dzabaih. Ini bersifat umum pada semua sembelihan. Wal qatlu qisasan juga berlaku untuk pembunuhan dengan cara qisas. Wa fi had, atau ini ada orang yang dihukum dengan hukuman tertentu. Wa nahwi dzalika, dan sejenisnya. Karena ada hukuman hudud yang itu dengan cara dihukum mati. Wa hadzal haditsu min al-ahaditsil jami'ati liqawaidil Islam. Ini merupakan salah satu kaidah dalam Islam. Nah, ini yang berkaitan dengan akhlak terhadap hewan. Lanjutannya, hadis di bawahnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwa ada seorang sahabat, abja'a syatan, menidurkan, menentangkan kambing. Yuridu ayat bahaha, yang dia akan sembelih. Pada bagian ini benar. Jadi kalau kambing mau disembelih, posnya bukan berdiri, ditidurkan, dibaringkan. Itu benar. Tapi masalahnya, kesalahannya adalah pada bagian berikutnya. Wahuwa yahuddu syafrata. Wahuwa yuhiddu syafrata. Dia menajamkan pisaunya, menajamkan goloknya. Itu di hadapan hewan. Jadi sudah ditidurkan, terus lalu baru ngasah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu ini mau membunuh dia dengan beberapa kali pembunuhan? Artinya, ini kan nyiksa. Nyiksa berkali-kali. Nyiksa berkali-kali. Halla haddatta syafrotaka qabla an tudji'aha. Mengapa tidak engkau tajamkan pisaumu, golokmu, atau alat yang digunakan untuk nyembelih ini, sebelum kamu tidurkan hewannya? Jadi artinya ditajamkan dulu. Tajamkan pisaunya, baru hewannya dibaringkan. Bukan dibaringkan baru ngasah, apalagi ngasahnya di depan, disaksikan oleh hewannya. Jadi mata hewan tersebut bisa menyaksikan pedang yang akan digunakan. Itu nyiksa. Nah, ini larangan dari Nabi SAW yang menunjukkan pada kita bahwa kalau belum sembelih, sembelih. Tapi dengan cara yang ihsan. Nah, kita lihat halaman berikutnya. Nah, ini bagian berikutnya. Akhlak terhadap hewan. Wa kana yanha an inza'il hamiri al khayl. Ya. Sebentar, ini kita sebelum masuk ke bagian ini, kita kembali ke atas dulu, apa, untuk melengkapi pembahasan sebelumnya. Kita akan jelaskan. Jadi dari dua hal yang tadi kita sampaikan, bahwa yang di atas, kita naik scroll lagi ke atas, slide-nya. Ada dua hal ini karena rasa penting untuk diberikan penegasan. Yang pertama, pada saat kita akan menyembelih, misalnya menyembelih kambing, kambing itu macam-macam. Kambing ada yang memang kambing jenis tertentu yang diambil susunya.
Maka Nabi SAW menyarankan untuk menghindari dan memilih bukan kambing jenis ini, tapi kambing yang lain. Dan kita kenal di tanah air kita ada kambing yang memang biasa kita ambil susunya, misalnya etawa. Nah, itu memang kita mau ambil susunya dan kualitas susunya bagus. Nah, silahkan itu yang digunakan dia diambil susunya. Nah, lalu yang disembelih yang mana? Jenis yang lain. Alhamdulillah jenis yang lain di negeri kita juga tersedia dalam jumlah yang banyak. Sehingga kita ambil dari jenis yang lain dengan tujuan supaya bisa mengamalkan seperti yang disarankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya kawal hulub. Hulub dari kata halib. Ya. Halib itu susu. Jadi, kita hindari kambing yang jenis seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yang disebutkan di sini adalah bahwa wa kana ya'muru bil ihsani wa rifqi biha asna dzabhi. Nabi SAW memberikan penekanan kepada kita semua agar berbuat ihsan, berbuat lemah lembut, sayang, santun pada saat menyembelih. Ini menunjukkan akhlak yang mulia. Nah, ada penjelasan yang ingin saya tambahkan bahwa ini salah satu bagian dari cara kita menjelaskan keindahan syariat Islam. Bahwa kalau kita bicara tentang kelembutan, kita bicara tentang berbuat ihsan, berbuat baik, banyak sisi, banyak momentum yang bisa menjelaskan hal tersebut. Salah satu di antaranya adalah pada saat menyembelih seperti ini. Sama seperti kalau kita ingin bicara tentang adab. Mana itu adab Islam? Nah, salah satu cara menjelaskannya bukan cuma dalam kondisi tenang. Adab Islam itu salah satu yang kita bisa lihat adalah adab ketika berperang. Nah, itu baru teruji. Adabnya betul-betul baik nggak? Nah, pada saat perang akan teruji akhlaknya baik atau tidak. Ternyata dalam Islam kita dikenalkan dengan adab-adab yang sangat luar biasa. Pada saat berperang kita nggak boleh membunuh kaum wanita, nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh orang tua, seperti yang dilakukan oleh penjajah Israel terhadap warga di Palestina, baik di Gaza maupun di tempat yang lain, di tepi barat dan seterusnya. Di Gaza tentu yang paling terlihat dengan sangat jelas di depan mata, ribuan orang. Dan berapa jumlah anak-anak yang terbunuh? Angkanya bukan ratusan, ribuan. Anak-anak, kaum wanita, orang tua. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa mereka jauh dari yang namanya akhlak. Mereka tidak berakhlak. Nah, Islam punya etika, ada akhlak yang harus dijaga. Akhlak yang harus dijaga pada saat melakukan proses yang namanya penyembelihan. Nah, pada saat perang juga begitu, ada akhlak yang dijaga, tidak sembarang. Kita boleh aja berperang ketika memang situasinya menuntut kita untuk berperang, tetapi ada akhlak dan adab. Menyembelih juga begitu, dan menyembelih itu ujian bagaimana akhlak itu betul-betul diterapkan dan dijaga dengan baik. Nah, dari dalam hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dan Shaddad bin Aus ini menceritakan secara khusus ada dua hal yang saya hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa Allah menetapkan kewajiban berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Itu kaidahnya. Ihsan terhadap segala sesuatu artinya apa? Dalam segala bahasa, bukan untuk tentang hewan nggak ada, nggak khusus untuk hewan. Berlaku untuk semua. Berlaku untuk kita berbuat ihsan, misalnya saya sebagai suami terhadap istri, saya sebagai bapak kepada anak-anak, saya sebagai warga di masyarakat kepada tetangga, saya berbuat ihsan kepada guru, saya berbuat ihsan kepada murid, saya berbuat ihsan kepada klien saya, dan seterusnya. Itu semua bagian dari berbuat ihsan. Jadi hadis innallaha katabal ihsana ala kulli syai' berlaku untuk semua, masuk dalam semua bahasa, semua. Nah, lalu kemudian ada fokus bahasan di dua hal. Yang pertama membunuh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka membunuh dengan cara yang baik. Nah, membunuh itu apa? Membunuh bisa dengan
kisos atau membunuh dalam artian menghukum orang yang memang harus dihukum mati, divonis mati. Ada cara yang esa, termasuk dalam perang. Itu sebabnya dalam perang ada senjata-senjata yang digunakan untuk bertempur, berperang, yang itu beda dengan senjata ketika kita mempertahankan diri. Ketika kita mempertahankan diri, bisa jadi senjata yang kita miliki ya seadanya. Ya namanya juga mempertahankan diri. Coba, ketika pasukan penjajah masuk kembali ke Surabaya pada saat ya kita kenal dengan Hari Pahlawan 10 November. Sebelum itu kan tentunya masuknya ada pertempuran luar biasa. Dan sebelumnya tanggal 21, 22 sebelum kalau itu November berarti Oktober sempat dikeluarkan fatwa jihad dan resolusi jihad. Dan dalam fatwa tersebut kaum muslimin, muslimat, laki, perempuan, anak kecil, remaja, dewasa sampai lansia wajib itu fardu ain. Kenapa? Karena kita diserang. Terus ngadepi pasukannya pakai apa? Ya, apapun seadanya. Karena kita bukan tentara. Bayangkan saat itu arek-arek Surabaya melawan penjajah. Penjajahnya adalah tentara. Tentara yang masuk ini pemenang Perang Dunia Kedua. Jadi bukan tentara biasa. Terus mereka datang dengan sudah pasti mereka tentara bawa senjata dan berikut peralatannya. Ya, berikut peralatannya. Nah, dalam kondisi seperti itu, perlawanan yang dilakukan apa? Sebisanya. Dan alhamdulillah pasukan musuh yang memperkirakan bahkan di awal menganggap remeh pasukan rakyat hari-hari Surabaya ternyata jenderal mereka mati, beberapa perwira dan tentara mereka juga mati. Nah, dalam kondisi seperti itu melawan dengan cara apa ya? Seadanya. Tapi beda dengan kalau misalnya kita mengirim pasukan berangkat misalnya seperti dalam perang Badar. Ya bawa pedang lah, bawa panah. Terus misalnya kita ke mana? Kita dapati dalam Fathu Makkah. Bawa senjata nggak? Oh iya bawa senjata. Dan senjatanya senjata mematikan. Nah itu satu terapan dari fa'ahsinul qitlah. Karena apa? Karena cari alat yang bisa mempercepat apa, kematian. Jadi maka tidak dibenarkan menggunakan alat-alat yang membuat mereka apa, sulit untuk bisa cepat mati. Itu namanya fa'ahsinul qitlah. Ya termasuk tentunya hukuman kisos. Artinya kalau orang membunuh dihukum dengan cara yang sama dengan dibunuh. Kisos. Kalau had itu artinya hukuman berhubungan dengan misalnya kalau ada orang yang eh, ini orang yang melakukan pelanggaran tertentu yang hukumannya hukuman mati. Nah, ini fa'idza qataltum fa'asinu qitlah dan wa idza dabahtum fa'asinu dzibha. Kalau kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi tetap sama-sama baik. Di antara bentuk terapatnya, ayo tajamkan pisaunya. Jangan sampai menyiksa. Wal yurih dzabihatahu. Jangan sampai menyiksa sembelihan. Menyiksa sembelihannya kata Imam Nawawi dijabarkan dengan 5 poin. Menajamkan pisaunya, yang kedua menggerakkan pisau tersebut, yang ketiga tidak mengasah pisau di hadapan sembelihan, yang keempat tidak menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain, dan yang kelima tidak menyeret hewan tersebut ke tempat penyembelihan. Nah, ini bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hewan sampai pada saat menyembelih pun ada adabnya, ada akhlak. Inilah Islam yang terapannya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa materinya
Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai di sini dua poin ini, karena poin berikutnya agak panjang, waktunya mungkin nggak cukup. Eh, Kami kasih cukup untuk poin yang ke bahas ini. Demikian, Allah alam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.